Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Semoga disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, pertama-tama saya mohon maaf jika suaranya kurang jelas karena saya ada di pinggir jalan di tempat kerja, masih ada di pos. Saya skip dulu, ada mobil. Hari ini saya akan membahas apa sih setan, jin, dan iblis. Kok ada 3 julukan, ada 3 nama? Mereka sama siapa tidak? Sebenarnya mereka sama, satu makhluk. Sebelum saya menjelaskan, manusia ini lebih mulia daripada mereka makhluk halus. Yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, di kisah Nabi Sulaiman. Singkatnya, Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai, siapakah yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapanku sebelum Ratu Bilqis sampai di hadapanku?" Yaitu kerajaan Sabah. Dengan sombongnya jin menjawab, "Aku bisa memindahkannya sebelum kamu berdiri dari tempat duduknya, karena aku yang paling hebat." Begitu belagaknya, sombong. Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Wahai, siapakah yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, kerajaan Sabah yang lebih cepat?" Lalu dari umat manusia menjawab, "Beliau ahli kitab. Aku bisa memindahkan sebelum Anda berkedip." Tak kasat mata, beliau pun refleks menggedipkan mata. Setelah membuka, kerajaan tersebut sudah ada, singgasananya sudah ada di depan hadapan beliau, Nabi Sulaiman. Begitu mulianya anak manusia daripada jin. Jin itu yang menjawab adalah jin ifrit. Maaf lur kalau suaranya enggak jelas, ini ada di pinggir jalan. Jin terbuat dari api, dari panasnya api. Manusia terbuat dari tanah. Sebenarnya badan kita ini kuburan. Kita terbuat dari tanah. Badan kita ini kuburan. Semakin kita berbuat dosa, semakin sempit amal kita. Saya akan menjelaskan setan, jin, dan iblis. Perbedaannya apa sih? Semua itu sama, satu makhluk tapi beda julukan. Sebenarnya setan adalah sifat menggoda umat manusia ke jalan yang salah. Semua itu ada di diri kita semua semenjak Nabi Adam dilahirkan. Contohnya, menggoda di sifat kita, menggoda perempuan tujuannya untuk berzina, itu sifat setan. Sifat jin ada di dalam diri kita, menyembah Allah,
mengetahui mana yang benar dan salah. Sifat iblis ada juga di dalam diri kita, yaitu sifatnya dengki, iri, hasut. Itu sifat iblis. Ketika ada seseorang teman tidak suka pada kita, timbullah rasa dengki, iri, prasangka buruk. Itu sifat iblis. Sifat hewan ada juga di dalam diri kita. Contohnya, seorang anak kandung membunuh ibu kandung sendiri. Seorang anak membunuh ibu kandung sendiri. Dan anak tersebut tidak mengenal ibunya karena sudah dikuasai oleh sifat iblis dan digoda oleh sifat setan. Itu sifat hewan. Oke, maaf, ada suara mobil. Sifat malaikat ada di dalam diri kita. Sifatnya membantu kebaikan. Nabi Muhammad ada di dalam diri kita. Sifatnya kepujian. Ketika kita membantu seseorang, dapatlah keterpujian. Itu agak panjang penjelasannya yang itu. Ini singkat saja karena waktunya tidak cukup. Allah ada juga di dalam diri kita, di hati kita. Allah berdiri di hati kita, ada di dalam hati kita, di kalbu kita. Kalau di diri kita tidak ada Allah, maka kita tidak akan bisa mengenal Tuhan, tidak akan bisa mengetahui benar dan salah dan hukum-hukum agama, karena kita semua ciptaan Allah. Nabi Khidir ada juga dalam diri kita, yaitu kehidupan. Allah menciptakan ruh, ditiupkan ke Nabi Adam. Kemarin-kemarinnya ada yang menanya, Kang, saya kasih PR ke kamu harus ketemui Nabi Khidir, Nabi Muhammad, malaikat. Saya tunggu kamu di alam Jabarut. Saya jawab, Mas, alam Jabarut ini alam malaikat. Mustahil, kita manusia biasa, kita punya dosa. Para kiai belum tentu, Mas, kita bukan wali Allah. Belum tentu kita bisa ketemu dengan beliau secara nyata. Saya tanya balik, yang dimaksud sampean itu ketemunya di alam nyata? Yang dimaksud sampean itu ketemunya di alam nyata apa di meditasi? Beliau menjawab, di alam nyata, Mas. Saya jawab balik, Mas, mustahil, kita manusia biasa, bukan wali Allah. Mungkin yang sampean lihat di alam nyata, mungkin indera keenam sampean, cakra ajana sampean sudah terbuka. Yang sampean lihat itu adalah khodam sampean sendiri yang menyerupai para kiai. Beliau Nabi Khidir, Nabi Muhammad, jin tidak bisa menyerupai beliau. Mustahil, tidak bisa. Siapapun tidak akan bisa menyerupai beliau. Alam Jabarut, alam malaikat. Saya jawab, sebenarnya
alam jabarut, alam malaikat, kita mustahil bisa ketemu dengan beliau. Sebenarnya malaikat sudah ada di dalam diri kita, sifatnya kebaikan. Nabi Muhammad ada di dalam diri kita, sifatnya kepujian. Nabi Khidir, saya sudah jelaskan tadi, ada di sifat kita juga, ada di dalam diri kita juga, yaitu kehidupan. Allah menciptakan ruh ditiupkan kepada Nabi Adam. Itu semua ada di Al-Quran. Saya menjawab apa adanya yang saya pelajari. Kalau saya tidak mempelajari, saya tidak berani asal menjawab. Ya, sudah saya jelaskan perbedaan jin, setan, dan iblis. Semua pun ada di dalam diri kita juga. Harimau ada di dalam diri kita, tapi sifatnya apa? Contoh, kita ditagih hutang, kita melawan, egois. Ular ada di dalam diri kita juga, sifatnya kita ditagih hutang terbelit-belit, alasan mulu. Itu sifat ular itu. Dajjal ada juga di dalam diri kita, sifatnya memandang orang sebelah mata. Contohnya penjual, ada pembeli, lalu penjual menjawab, kamu gak usah beli ke sini. Kamu gak usah beli ke sini, kamu jelek, gak punya uang. Nah, itu sifatnya Dajjal, memandang orang sebelah mata. Kalau di Al-Quran, Dajjal akan diturunkan, diciptakan, itu wallahu alam, itu rahasia Allah, sirullah, sifatullah. Semua ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan mengetahui ilmu ini, ilmu pengetahuan. Contohnya orang memasang atap, kalau tidak punya ilmunya, atap tersebut tidak akan jadi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas, salam damai sejahtera.